Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang masih sakit, semoga segera disembuhkan. Baik, di video ini saya akan membagikan tips cara bagaimana menyikapi kalau dagangan itu sepi. Ya, masih sepi itu caranya gimana? Untuk menanggulanginya supaya biar bisa rame. Untuk tipsnya, kalau biasanya saya itu selalu manfaatkan media sosial teman-teman ya, baik itu WhatsApp, TikTok, IG atau Facebook ya, selalu manfaatkan media sosial ya, platform TikTok, WA, WhatsApp, Facebook, dan Instagram ya. Caranya gimana? Selalu update teman-teman ya, selalu posting suasana angkringan itu seperti apa, yang datang itu siapa saja, itu selalu didokumentasikan. Setelah itu diposting di platform tersebut. Biasanya yang paling sering itu saya pakainya di platform WhatsApp. Itu cepet banget ya. Kenapa kita harus posting ya, kita kenapa harus selalu update suasana terkini di angkringan, supaya teman-teman yang belum ke angkringan itu tahu ya, ada siapa saja sih di angkringan, terus menunya yang masih itu apa saja, terus di sana itu ada siapa ya, lagi pada ngapain. Itu penting banget teman-teman ya. Yang paling saya andalkan itu saya pakainya WhatsApp. Saya tuh selalu posting atau bikin story ya, selalu posting bikin story di WhatsApp. Ada satu orang datang, ya wes tak foto tak video. Kalau orang itu enak, tak ajak ngobrol. Habis itu tak bikin story di WhatsApp. Juga saya mengandalkan platform yang lainnya. Di samping WhatsApp, saya juga setiap harinya itu selalu posting di Instagram, di Facebook, atau di TikTok ya. Itu selalu saya posting setiap harinya. Tapi kalau setiap orang datang atau setiap 1 jam sekali, saya selalu bikin story-nya di WhatsApp. Di TikTok caranya gimana? Kalau di TikTok itu saya selalu live teman-teman ya, selalu live. Jadi orang yang belum tahu kita jualan angkringan di mana itu bisa tahu. Kalau platform TikTok itu kan cepet banget dan dan masih ngetren ya di dunia perabdian atau di kalangan anak-anak muda, itu masih ngetren ya. Setiap hari saya juga nge-live-nya di jam-jam yang rame. Biasanya saya live itu dari jam 8 malam sampai jam 11. Itu efektif banget. Banyak pembeli atau customer yang baru datang ke sini itu berawal dari live TikToknya saya teman-teman ya. Itu efektif banget ya. Terus untuk Facebook dan Instagram itu saya postingnya setiap hari. Jadi kalau saya mau jualan sore, mau jualan itu siangnya itu sudah saya posting, hari ini angkringan buka ya. Untuk simpelnya seperti itu. Untuk platform Facebook itu sebenarnya bisa kita promosi berbayar teman-teman. Biasanya saya pakainya itu di Fastback atau halaman Facebook. Itu efektif banget ya. Jadi yang beli itu maunya di daerah mana, di umur berapa, itu bisa pakai Fastback halaman. Tapi itu ya berbayar ya teman-teman, nggak gratis ya, nggak free. Itu biasanya setiap hari saya itu bayarnya itu 20.000 teman-teman ya, 20.000 menjangkau
Jangkauannya untuk lokasinya itu terserah kita, mau di wilayah Pekalongan bisa, di Pekalongan Timur saja bisa, di kabupaten saja bisa, atau di keluar kota juga bisa ya, tergantung kitanya mau pasang iklannya di daerah mana. Itu bisa disetting. Kalau di Facebook itu efektif banget teman-teman. Saya sering banget menggunakan platform Facebook yang ini di flashback halaman ya. Itu ya memang harus iklan, cuma memang benar-benar efektif. Nah kalau teman-teman nggak mau bayar, itu teman-teman ya aktifnya di itu di WhatsApp ya, selalu bikin postingan di WhatsApp. Satu, kondisi angkringan itu menunya masihnya apa saja, itu setiap 1 jam sekali, 30 menit sekali, itu selalu update. Dan juga mengabarkan suasana terkini di angkringan ya. Di angkringan itu ada siapa saja ya. Mungkin triknya itu kalau semua di angkringan ada customer atau pembeli yang benar-benar orang itu punya magnet ya, atau orang itu benar-benar bisa menghibur, itu cocok banget di foto, di video, lalu dibikin story, biar apa teman-teman yang lain itu pada tahu, wah ada si A. Mindsetnya mereka kan pasti, wah ke angkringan aja orang itu enak diajak ngobrol, orang itu enak bisa diajak guyon, orang itu bisa menghibur. Nah contohnya seperti itu. Contohnya lagi mungkin ada itu ya, figur publik ya. Figur publik itu bisa banget teman-teman menarik pelanggan atau pembeli yang belum datang ke angkringan. Contohnya lagi ada public figure, entah itu siapa ya, pokoknya yang terkenal lah di kalangan lokal ataupun di kalangan teman-teman kita itu ya. Kita foto di video ya, kalau bisa diajak komunikasi seperti biasa, diajak guyon, terus di posting di WhatsApp ya. Seperti itu efektif banget ya. Akhirnya teman-teman yang belum kesini itu jadi kesini, wah ada orang itu, wah orangnya ini asli loh, terkenal, ingin tahu caranya gimana biar bisa terkenal kayak orang itu ya. Akhirnya kan seperti itu ya. Itu penting banget teman-teman. Yang satu lagi saya contohkan ya, Pak, ya mungkin ada customer cewek ya, yang cantik ya, yang istimewa ya, kalau dilihat itu wah ini sempurna banget. Nah itu kalau bisa itu kita minta fotonya, paling enggak ya foto lah. Kalau video nggak bisa, minta fotonya ya, di foto atau di video ya. Syukur-syukur cewek itu, pembeli itu mau megang menu kita ya, contoh kayak gini, atau lagi minum susu jahe, es teh, itu mantep banget kalau di video, di foto, terus dibikin story di WhatsApp ya. Itu nanti orang-orang yang jomblo-jomblo itu bisa langsung mampir ke sini teman-teman ya. Itu pengalaman sayanya seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya itu, kalau jualan lagi sepi, 2 hari ini kok sepi, 3 hari ini sepi, atau minggu ini sepi ya, saya selalu memanfaatkan media sosial ya, tergantung menyesuaikan kebiasaannya teman-teman saja, atau kebiasaannya teman kalian ya. Itu biasanya pada mainannya itu di platform apa ya, itu tinggal dikonsistenkan saja. Setiap hari itu posting ya mengenai tentang ya dunia usaha kita usaha angkringan ya, selalu posting ya. Setiap hari harus posting, setiap setengah jam, 30 menit sekali harus posting, 1 jam sekali harus posting ya. Zaman sekarang itu media sosial itu penting banget teman-teman. Mau tidak mau ya kita harus mengikuti. Kalau nggak mengikuti ya wes ketinggalan. Yang ada malah kita stuck di ya wes pasrah wes wes. Ya tetap kita itu selalu berdoa, tetap berdoa. Tapi ikhtiar juga penting
ya. Di samping berdoa itu harus wajib, ikhtiar itu juga penting teman-teman, ya. Manfaatkan media sosial, entah itu WhatsApp, TikTok, Instagram ataupun Facebook, ya. Itu kalau teman-teman bisa memanfaatkan semua media itu, insya Allah usaha kalian tetap bakal eksis dan insya Allah tetap bakal jalan, ya. Terus yang kedua, satu itu ya, manfaatkan media sosial. Yang kedua itu selalu mengevaluasi atau mengecek apa sih yang kurang dari menu kita. Contoh kalau ini kan usaha kita kan usaha angkringan, kita selalu ngecek kenapa setiap hari itu kok nasi itu banyak, masih sisa banyak. Kenapa setiap hari kok gorengan masih sisa banyak? Kenapa kok setiap hari teh atau jahe itu masih sisa banyak? Yang beli itu sedikit. Kenapa? Nah itu setiap hari kita harus ngecek apa yang salah di gorengan. Kenapa kok nggak laku banyak, nggak laku keras, itu kenapa? Contoh ya kayak gini teman-teman, kita ngecek gorengan dicek dengan bentuknya seperti ini ya, contoh ya, dengan bentuknya seperti ini itu cocok nggak dijual 1000-an ya. Dengan bentuknya seperti ini itu cocok nggak dijual 1000-an? Kalau menurutnya cocok ya, coba rasakan ya, atau rasanya ada yang beda kayak gitu ya. Selalu ngecek, setelah dicek coba tanyakan ke pembeli atau customer yang biasa jajan di angkringan. Kamu tanyakan aja, menurutmu gorengan ini rasanya enak nggak? Dengan besarnya segitu, itu menurutmu dijual 1000-an itu kemahalan nggak? Nah itu penting teman-teman ya, harus selalu mengecek apa yang menjadi kekurangan di semua saja, semua menu itu harus selalu dicek ya, seperti itu. Kalau sate contoh, kenapa sate itu kok sering banget, mungkin 6 hari ini 7 hari ini kok sering banget sisa? Nah itu coba tanyakan ke teman kita yang biasa jajan di angkringan, menurutmu rasanya gimana sih? Dengan harga segini itu satenya kekecilan atau gimana? Nah itu penting banget. Nah setelah seperti itu, kita kan pastikan dapat masukan kan dari teman kita itu, ya wes baru dievaluasi lagi supaya apa ya, biar lebih bagus lagi penampilannya, mungkin lebih besar lagi dari bentuknya, atau mungkin harganya mau dimurahkan lagi, nggak apa-apa ya. Ya pokoknya kita itu harus selalu ngecek apa yang menjadi persoalan kenapa usaha kita itu akhir-akhir ini sepi ya, seperti itu. Insya Allah kalau teman-teman sudah ngecek semua itu nanti bakal tahu teman-teman kenapa kok sepi ya. Ya mungkin di bulan-bulan ini juga memang usaha apapun masih sepi teman-teman ya, usaha apapun masih sepi, enggak itu di usaha bengkel, usaha angkringan, usaha warung makan, usaha buket, usaha yang lainnya, ataupun pekerja juga banyak banget yang pada nganggur ya, belum ketemu pekerjaan yang tetap. Itu kenapa kok kebanyakan usaha kita, baik usaha angkringan ataupun usaha yang lainnya itu pada sepi ya. Itu salah satu faktor utamanya itu juga. Di samping memang ekonomi di Indonesia masih murah-mari, amburadul ya. Ya memang keadaannya seperti ini teman-teman. Kita harus pandai putar otak supaya usaha yang kita jalani, usaha yang kita tekuni ini biar bisa eksis terus-menerus ya.
Makanya tadi sudah saya bagikan tips dua ya, itu ya teman-teman, intinya cuma dua teman-teman. Yang satu memang berdoa ya, kalau berdoa itu kan wajib, nggak usah dimasukkan ke dalam tips ya, itu berdoa itu wajib. Yang pertama itu manfaatkan media sosial. Yang kedua selalu introspeksi, cek apa yang menjadi kekurangan di usaha kita ya. Kalau kita usaha angkringan ya, semua menu dicek, entah itu dari harga, dari rasa, dari bentuk, dari ukuran ya. Setelah itu dievaluasi, diperbarui lagi. Habis itu insya Allah ya, kedepannya usaha angkringan kalian bakal rame seperti dahulu ya. Seperti itu teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Kita ini sharing saja, ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya. Kalau usaha angkringan itu masih sepi, itu cara mengatasinya, cara menghadapinya itu gimana ya. Menurut saya itu ada dua tips ya. Satu, manfaatkan media sosial baik yang berbayar ataupun yang free. Yang kedua, selalu mengecek apa yang menjadi kekurangan dari usaha kita ya. Kalau dari usaha angkringan kita selalu cek baik dari menu ya, ataupun jajan dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya-tanya, kita sharing bersama di channel ini. Mudah-mudahan kita bisa berkembang bareng menjadi pengusaha sukses kedepannya, bisa membuka lowongan pekerjaan untuk mereka, orang-orang yang membutuhkan ya. Amin. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.